Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga pagi hari ini tetap sehat dan semangat belajar walau dari rumah. Hari ini kita belajar matematika dengan tema operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa. Nah, anak-anak ibu, pecahan biasa yang dapat dioperasikan dengan penjumlahan dan pengurangan harus berpenyebut sama dan yang nantinya dijumlahkan atau dikurangkan hanya pembilang, sedangkan penyebut tetap. Agar anak-anak ibu dapat memahami pembelajaran hari ini, simak videonya dengan baik. Operasi penjumlahan yang berpenyebutnya sama. Nah, contoh 2/3 ditambah 1/3. Nah, kita perhatikan di sini penyebutnya sama-sama 3. Nah, yang kita jumlahkan hanya pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap 3. Nah, penyebut tidak boleh dijumlahkan. Yang dijumlahkan hanya pembilang. Nah, 2 tambah 1 sama dengan 3, penyebutnya 3. Nah, ini artinya 3 bagi 3 sama dengan 1. Nah, contoh nomor 2, 3/7 ditambah 5/7. Nah, ini sudah berpenyebut sama-sama 7. Yang kita jumlahkan hanya pembilang, penyebutnya tetap. Nah, berarti apa? 3 tambah 5 sama dengan 8, penyebutnya 7. Nah, perhatikan, ini bisa kita sederhanakan. Nah, dengan kita perhatikan nih, pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, berarti ini adalah pecahan campuran. Nah, pecahan campuran berarti kita harus bagi 8 bagi 7, hasilnya 1, sisa 1 per penyebutnya 7. Penyebutnya tetap ya, sisa jadi pembilang, hasilnya nanti jadi bilangan bulat. Penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, jika penyebutnya berbeda, kita tidak boleh langsung menjumlahkan pembilangnya. 1 tambah 3 tidak boleh. Nah, berarti kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cari KPK penyebut. Nah, KPK itu pelajaran kelas 4 ya, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, berarti kita harus cari KPK dari penyebut. Nah, contoh nomor 1, 1/2 ditambah 3/4. Pertama, cari KPK dari penyebutnya yaitu 2 dan 4. Kelipatan 2, berarti 2, 4, 6, 8. Nah, sedangkan kelipatan 4, 8, 12. Nah, sudah ada kelipatan persekutuan terkecil antara 2 dan 4, yaitu 4. Nah, berarti kita ubah penyebutnya menjadi per 4. Nah, ingat ya, penyebutnya kita jadikan 4. Berarti sudah sama nih penyebutnya 4. Nah, sekarang pecahan pertama ini tadi penyebutnya 2. 2 menjadi 4, berarti kita harus kalikan dengan 2. 2 kali 2, maka penyebutnya jadi 4. Nah, kalau penyebutnya sudah kita kalikan 2, berarti kita kalikan pembilangnya juga dengan kali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, kemudian yang pecahan kedua ini 3/4 menjadi penyebutnya per 4. Nah, ini sama ya, 4 jadi 4, berarti kali 1. Nah, berarti pembilangnya juga harus kali 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, 2 tambah 3 sama dengan 5. Penyebutnya tetap. Yang kita jumlahkan hanya pembilang. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, 5/4 ini pembilangnya lebih besar dari penyebut. Berarti kita harus jadikan pecahannya menjadi pecahan campuran. 5 bagi 4 sama dengan 1, sisanya 1/4. Nah, dari mana 1/4? Perhatikan,
5/4 itu artinya 5 dibagi 4. Berarti kita harus cari 5 dibagi 4. Nah, 5 bagi 4 sama dengan 1. 1 kali 4, 4. Dikurangi 5 kurang 4, 1. Nah, ingat materi sebelumnya mengubah pecahan biasa menjadi campuran. Nah, hasil menjadi bilangan bulat, sedangkan sisanya sebagai pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. Maka dari itu 5/4 sama dengan 1/4. Kemudian contoh yang kedua, 3/8 ditambah 3/10. Nah, di sini beda penyebutnya, 8 dan 10, berarti kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, berarti kita cari KPK dari 8 dan 10. 8 sama 10. Kelipatan 8, 8 tambah 8 lagi 16, 24, 32, 40. Nah, sedangkan kelipatan 10, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Nah, di sini sudah ketemu KPK 8 dan 10 yaitu 40. Berarti kita samakan penyebutnya menjadi per 40. Sama-sama menjadi 40. Nah, pecahan pertama ini 3/8. Kalau kita ubah menjadi per 40, berarti 8 kali berapa supaya 40? 8 kali 5. 8 kali 5 sama dengan 40. Berarti pembilangnya juga kali 5. 3 kali 5, 15. Nah, kemudian pecahan kedua 3/10 menjadi per 40. 10 kali berapa supaya 40? 10 kali 4. Pembilangnya juga kali 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, hasilnya sama dengan 27/40. 14 tambah 12, 27. Penyebutnya tetap. Nah, ini sudah sederhana. Kenapa? Karena tidak ada lagi bilangan yang sama bisa habis membagi kedua bilangannya. Operasi pengurangan pada pecahan biasa. Untuk operasi pengurangan pecahan biasa sama langkahnya dengan penjumlahan pada pecahan biasa tadi. Nah, contoh untuk penyebutnya yang sama. Nah, kalau sudah sama berarti kita tinggal kurangkan pembilangnya saja. Nah, penyebutnya tetap 6 kurang 3 sama dengan 3. Per penyebutnya 8. Nah, ini sudah pecahan yang paling sederhana. Nah, kemudian contoh nomor 2, 3/4 dikurang 1/4. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, berarti hanya kita kurangkan pembilangnya, yaitu 3 kurang 1. 3 kurang 1 sama dengan 2. Per penyebutnya 4. Nah, 2/4 ini masih bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, berarti hasil 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 1/2. Operasi pengurangan pecahan biasa dengan penyebutnya berbeda. Nah, kalau sudah berbeda berarti kita harus samakan penyebutnya dengan cari KPK penyebut. Nah, nomor 1, 3/4 dikurang 3/8. Nah, penyebutnya 4 dan 8. Berarti kita harus cari KPK 4 dan 8. Kelipatan 4, 8, 12, 16. Nah, sedangkan kelipatan 8, 16. Nah, kelipatan yang terkecilnya adalah 8. Yang kecil ya. Nah, berarti penyebutnya sudah sama-sama 8. Nah, kita harus ubah ya penyebutnya menjadi sama-sama 8. Nah, pecahan pertama 3/4 kalau kita ubah penyebutnya menjadi 8
4 menjadi 8 itu kali berapa? Kali 2. Nah, kemudian pembilang juga harus kali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, pecahan kedua kalau kita ubah menjadi 8. 8 menjadi 8 kali 1. Nah, berarti pembilangnya juga kita kalikan 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Hasilnya 6 kurang 3 sama dengan 3/8. Nah, ingat ya, yang kita kurangi hanya pembilangnya. 6 kurang 3 sama dengan 3. Nah, penyebutnya tetap sama dengan 8. Contoh nomor 2. 3/7 dikurangi 1/3. Nah, di sini penyebutnya beda, berarti kita harus cari KPK dari penyebut. Berarti 7 dan 3. 7 dan 3 kelipatan 7. 7 14 2 1. Nah, kalau 3 kelipatannya 3 6 9 12 15 18 21. Nah, berarti sudah ada kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 21. Berarti kita akan ubah penyebutnya menjadi 21. Nah, perhatikan pecahan yang pertama, 3/7. Penyebutnya 7. Kita harus ganti menjadi 12. Nah, 7 menjadi 12 kali berapa? Kali 3. Nah, pembilangnya juga harus kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Sedangkan penyebut pecahan keduanya yaitu 3. Nah, kita harus ubah menjadi 21. 3 menjadi 21 harus kali berapa? Kali 7. 3 kali 7 21. Pembilang juga harus kali 7. 1 kali 7 sama dengan 7. 9 kurang 7 sama dengan 2. Penyebutnya tetap 21. Nah, yang kita kurangi 9 kurang 7 yaitu pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tidak perlu kita kurangkan, tetap. Nah, itulah materi kita hari ini mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Silakan kerjakan soal-soal latihannya. Semangat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ayah, oh bunda, ku ingin cepat sekolah. Ku ingin menjadi anak yang sangat pintar. Oh ayah, oh bunda, ku akan rajin belajar karena ku ingin jadi superstar.